Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak D, Pakai H, tukang cerita sejarah. Kali ini Pak D akan bercerita cerita yang sangat populer tentang Mangkunegara I. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah nge-share video-video Pak D di channel Sejarah dan Kisah ini. Mangkunegara I atau Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa adalah putra dari Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara. Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara sendiri adalah putra dari Amangkurat IV atau Amangkurat Jawa. Amangkurat IV adalah putra dari Pakubuwana I atau Pangeran Puger. Pangeran Puger atau Pakubuwana I ini yang dipercaya sebagai keturunan Ki Ageng Giring dan yang merupakan realisasi dari perjanjian Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring tentang Wahyu Gagak Emprit. Pakubuwana I punya putra Amangkurat IV, baru nanti Amangkurat IV punya putra Pakubuwana II. Jadi tidak Pakubuwana I langsung Pakubuwana II. Pakubuwana I, Amangkurat IV, baru Pakubuwana II. Tadi Pak D mengatakan bahwa Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra Amangkurat IV. Bahkan beliau adalah putra tertua dari istri yang bernama Mas Ayu Karoh. Amangkurat IV sendiri punya setidaknya dua putra lainnya, yaitu Pangeran Mangkubumi, nanti menjadi Hamengkubuwana I, dari istri Mas Ayu Tejowati. Mas Ayu itu istri bukan dari kalangan bangsawan. Dan ada putra satu lagi, Raden Mas Purbasuyoso. Itu nanti yang menjadi Pakubuwana II. Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara sebenarnya sudah menyandang gelar putra mahkota. Namun akhirnya beliau dibuang oleh Belanda ke Sri Lanka. Pangeran Arya Mangkunegara, ayah Raden Mas Said ini dibuang ada beberapa versi alasan. Yang pertama karena beliau terlalu benci dengan VOC. Yang kedua karena ada yang menuduh beliau berselingkuh dengan istri dari Pakubuwana II. Ada yang ketiga, ceritanya begini. Suatu hari setelah istrinya meninggal, yaitu Raden Ayu Wulan, ibu dari Raden Mas Said, beliau melihat seorang penari keturunan Tionghoa dari China yang bernama Wirasmoro atau Ayu Larasati dari Semarang. Beliau senang. Kemudian beliau ingin menikahi penari dari Semarang itu. Ternyata penari tersebut adalah garwa selir dari Pakubuwana II. Garwa selir dari Pakubuwana II yang sudah lama dikebonake, tidak dikumpuli. Nah, ketika matur ingin menikahi
Asmara itu beliau disodori nama-nama lain justru. Saat itu Raden Mas Said masih kecil, masih balita. Nah, setelah Amangkurat IV atau Amangkurat Jawa itu meninggal, maka tahta diberikan kepada putranya yang lalu bergelar Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi, calon Hamengkubuwono I, juga merasa berhak atas istana itu, atas tahta. Masih saudara ya. Saya ingatkan bahwa ayah dari Raden Mas Said, Pakubuwono II, kemudian Hamengkubuwono I itu bersaudaraan. Jadi mereka paman dari Raden Mas Said. Nah, lalu ada peristiwa geger pecinan yang dipimpin oleh Raden Mas Garindra itu. Tahu ya, geger pecinan itu awalnya pembunuhan orang-orang Tionghoa di Batavia. Merembet, balas dendam, lalu menyerbu atau memberontak ke Kartosuro. Posisi istananya di Kartosuro. Raden Mas Said lalu bergabung dengan orang-orang Tionghoa itu. Beliau itu bahkan setelah nanti orang-orang Tionghoa itu menang, tembok istana Kartosuro tebal 4 meter itu jebol, istana kalah. Kemudian Raden Mas Garindra mengangkat dirinya menjadi Amangkurat V, tapi tidak di istana, di Randulawang posisinya. Nah, saat itu Raden Mas Said diangkat menjadi Panglima Perang Wedono Pamot Besor. Singkat cerita, pemberontakan China itu kemudian berhasil dikalahkan, ditumpas oleh Pakubuwono II dengan bantuan Belanda itu. Saat kembali ke istana, ke Kartosuro, istana sudah runtuh. Menurut kepercayaan orang Jawa, kalau istana sudah runtuh, hancur, terbakar, tidak bagus untuk ditempati. Maka Pakubuwono II kemudian memindahkan istananya ke Surakarta. Jadi Pakubuwono II itu ya di Kartosuro, ya pionir atau yang awal mendirikan Surakarta sampai sekarang itu. Nah, pada saat itu sudah menjadi raja ya, tetapi ada masalah. Masalahnya adalah daerah Sukowati masih dikuasai oleh gerombolan atau kelompok orang-orang Tionghoa itu yang masih tersisa. Siapa yang ada di situ tokohnya? Siapa lagi kalau bukan Raden Mas Said. Lalu Pakubuwono II memberikan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Raden Mas Said, Pangeran Mangkubumi, calon Hamengkubuwono I, ikut sayembara itu. Sukowati berhasil dikuasai. Siapa yang merebut Sukowati, begitu ya. Berhasil dikuasai, tapi ternyata ada fitnah ya, hasutan, hadiah itu tidak diberikan. Bahkan ini ada di video Fadi yang gambar naik kuda. Bahkan Gubernur Van Imhoff itu datang ke situ dan meminta wilayah tanah-tanah di mulai Rembang, kemudian pokoknya pantai utara ya, sampai ke Madura itu dikuasai oleh Belanda. Pangeran Mangkubumi tidak suka, bahkan diperparah Van Imhoff yang menghina Pangeran Mangkubumi. Maka Pangeran Mangkubumi lalu meninggalkan istana dan bergabung lagi dengan Raden Mas Said, keponakannya. Bergabung dengan Raden Mas Said. Nggih.
Ya, perangnya saudara ini sebutannya perang suksesi Jawa yang ketiga nanti. Jadi makanya Pak D berusaha mengurutkan dan jelas supaya tidak bingung. Ini kalau lama tidak dibuka mungkin juga lupa. Sudah bergabung dengan Raden Mas Said melakukan pemberontakan merongrong Pakubuwono II. Bahkan putri dari Pangeran Mangkubumi yang bernama Raden Ayu Inten dinikahkan dengan Raden Mas Said. Oke, Raden Mas Said sudah punya istri sebelumnya, Raden Ayu Kusumo Patahati namanya. Nanti menjadi Mangkunegoro Sepuh. Tapi yang garwa patni itu nanti Raden Ayu Inten itu. Begitu terus sampai Pakubuwono II sakit. Saat Pakubuwono II sakit, Raden Mas Said mengusulkan kepada paman sekaligus mertuanya Pangeran Mangkubumi untuk mendirikan atau menobatkan dirinya menjadi raja. Maka Pangeran Mangkubumi mengangkat dirinya menjadi raja. Di saat yang bersamaan dalam kondisi sakit, Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Surakarta kepada VOC. Nah, lalu VOC mengangkat putra dari Pakubuwono II menjadi Pakubuwono III. Pangeran Mangkubumi itu sebutannya Sunan Kabanaran, yang itu Pakubuwono III di Surakarta Sunan Surakarta. Sudah, kemudian masing-masing masih berperang terus. Lalu ada solusi lagi-lagi dari Belanda, yaitu perjanjian Giyanti. Pasti sudah tahulah perjanjian Giyanti yang di Karanganyar ya, ada monumennya. Perjanjian Giyanti itulah yang lalu memecah Mataram menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kalau tidak dipecah Mataram itu ya Surakarta itu masih Mataram. Jadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Yang di Yogyakarta dimiliki atau dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Kemudian yang di Surakarta dikuasai oleh Pakubuwono III. Sudah zaman Pakubuwono III. Bagaimana sikap Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo? Nah, istilah Pangeran Sambernyowo itu diberikan oleh Gubernur Jenderal VOC di Semarang, Nicholas Harting namanya, Sambernyowo, karena selalu membawa maut gitu ya. Jadi yang menyebut itu orang Belanda. Raden Mas Said tidak setuju dengan perjanjian Giyanti karena memecah Mataram. Kita ingat sejak Sultan Agung itu pengen menyatukan Nusantara di bawah Mataram, setidaknya Jawa lah, Mataram itu bersatu. Tapi mulai Amangkurat I, lalu Amangkurat II, lalu pecah-pecah, ada perang mulai suksesi I, suksesi II, sampai perang suksesi Jawa yang ketiga ini. Sudah berarti sekarang posisi Raden Mas Said musuhnya tiga, Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, dan VOC. Perang itu ya. Padahal waktu Pangeran Mangkubumi itu menjadi Raden Mas Said itu diangkat menjadi Pangeran Adipati Mangkunegoro Panoto Baris Lelono Adikareng Noto. Jadi panglimanya itu, karena yang mengusulkan beliau. Putri dari Pangeran Mangkubumi, Raden Ayu Inten, menjadi Kanjeng Ratu Bendoro. Semuanya bagus, tapi lalu bisa perang, wah, jengkel. Bahkan Raden Mas Said itu mampu mendekati Buenteng, Istana Yogyakarta. Malah Hamengkubuwono I itu memberikan sayembara, akan memberikan hadiah 5.000 real dan juga
jabatan bupati pada siapa saja yang bisa menangkap atau membunuh Raden Mas Said. Loh, menantu loh itu, keponakan. Orang-orang Belanda kewalahan, bingung menghadapi Raden Mas Said. Apalagi saat itu Raden Mas Said menuntut supaya dia boleh menjadi raja menggantikan bila Hamengkubuwono I wafat. Kemudian istrinya Kanjeng Ratu Bendoro dikembalikan. Kemudian beliau juga meminta tanah seluas 4.000 cacah, 4.000 area, kira 2.800 hektaran. Meminta itu. Wah, bingung. Kemudian Belanda merayu, membujuk Pakubuwono III, Hamengkubuwono I untuk melakukan perundingan. Maka terjadilah perundingan Solo III itu. Perundingan Solo III dipenuhi ya, beberapa tidak. Intinya pokoknya Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji. Pangeran Miji itu pangeran yang khusus yang levelnya setingkat dengan raja-raja di Jawa. Ada beberapa aturan, tidak boleh duduk di damar kencono, tapi boleh putra mahkota dan lain-lain. Yang 4.000 cacah itu diganti dengan upeti 4.000 real. VOC memberikan upeti 4.000 real tiap tahun kepada Mangkunegaran. Wilayahnya menjadi Mangkunegaran. Kadipaten Agung spesial ya, Mangkunegaran. Wilayahnya Metaseh, kemudian Gunung Kidul, kemudian Pajang sebelah utara ya. Nah, itu menjadi Puro Mangkunegaran. Sudah. Kemudian berarti Mataram setidaknya sebutannya pecah jadi 3 itu. Ya, jadi 3. Tapi pecahnya sebenarnya kan di Jogja sama Surakarta. Mangkunegaran kan bukan pecahan Mataram. Lalu apalagi tentang Mangkunegara I itu? Mangkunegara I itu adalah pelopor yang membentuk prajurit-prajurit wanita. Prajurit wanita selama peperangan, prajurit wanita berapa ratus begitu jumlah sudah ikut berperang, dilatih naik kuda dan berperang. Oke. Kemudian beliau mencipta beberapa versi atau beberapa jenis dari tari Bedoyo Mataram Senopaten. Selain itu Mangkunegara juga diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang menarik dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo, tak pernah sekalipun beliau bekerja sama dengan VOC. Tak pernah sekalipun. Tidak membelot ke sana, membelot ke sini. Nah, itu perang suksesi Jawa yang ketiga, sebutan dari orang-orang Belanda. Pak D menyadari namanya manusia kan bisa salah ucap, salah kata, salah informasi. Maka dari itu sangat tulus Pak D mengatakan Pak D itu tidak pamer. Panjenengan bukan murid Pak D kemudian Pak D mulang, bukan. Pak D bercerita tentang sejarah. Kalau ada salah malih diingatkan. Jangan suuntuhan Pak D enggak ada. Pak D suka, kemudian kebetulan ya bercerita, kan ada subscriber, ada penontonnya, berarti kan ya lumayan bisa lah begitu. Alhamdulillah. Jadi tolong ditambahi, terutama bagi raden-raden itu, mungkin cerita Pak D ada yang salah, mungkin ada yang kelewatan dan seterusnya. Pak D suka kalau ada request pamundutan, tapi tolong sabar. Ini juga pamundutan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton Pak D. Ini Baji kuno.